Ini adalah kisah tentang seorang pemuda cerdas dan soleh di masa lalu. Dia belajar kepada seorang ulama dan seorang penyihir. Lalu, Allah menunjukkan padanya jalan yang dia ridhoi, menjadi seorang muslim. Sehingga, seorang raja kafir marah kepadanya. Saat raja membunuhnya, penduduk satu negeri justru ikut pemuda ini, dan menjadi muslim. Ini membuat raja murka, dan menyuruh seluruh penduduk negeri dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi? Bagaimana kisah lengkapnya? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi. Kisah ini terdapat di Al-Quran, hadis, dan dalam kitab Tarikh Islam. Allah menceritakan kisah ini dalam Al-Buruj ayat 4-10. Kisah ini dipercaya terjadi di Najron, Saudi Arabia, dekat perbatasan Yaman, di zaman kerajaan Himyar yang dipimpin Raja Zunuwas, tahun 517-525 Masehi. Raja ini penganut Yahudi, orang yang sangat keras dan kejam. Suatu hari, penyihir raja yang sudah tua berkata kepada raja, "Aku sudah tua. Kirimkan kepadaku seorang pemuda agar aku bisa mengajarkan sihir kepadanya." Raja menyanggupi dan mengirimkan seorang anak muda untuk belajar sihir. Anak muda terbaik, cerdas, dan paling berprestasi di kerajaan. Setiap hari, pemuda ini berangkat dari rumahnya ke tempat penyihir untuk belajar. Jalan menuju tempat penyihir, melewati tempat seorang rahib atau ulama yang baik hati. Dia pengikut Nabi Isa yang masih murni, yang menuhankan Allah dan mengimani Isa adalah utusan Allah. Berbeda dengan Raja Zunawas yang penganut Yahudi, dan menganggap ajaran Isa adalah sesat. Pertama kali lewat, dia berkenalan dengan sang rahib. Mereka berdua bercakap-cakap. Sang rahib banyak memberi nasihat dan ilmu agama kepadanya. Si pemuda merasa tercerahkan, dan tertarik belajar lebih banyak kepadanya. Kemudian, pemuda ini segera melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat penyihir, pemuda ini lalu belajar ilmu sihir darinya. Waktu terus berlalu. Setiap hari si pemuda belajar sihir kepada penyihir, dan juga menimba ilmu agama dari rahib. Semakin lama, hatinya justru semakin tertarik belajar agama. Waktu yang dihabiskan untuk belajar kepada si rahib jadi semakin lama. Akhirnya, suatu hari, dia datang terlambat ke tempat penyihir. Akibatnya dia dihukum dengan dipukul tongkat oleh si penyihir. Sorenya, dia menemui si rahib dan mengadu. Rahib berkata, "Wahai anak muda, jika kamu merasa takut dihukum oleh tukang sihir, katakan bahwa keluargamu menahanmu, sehingga membuatmu datang terlambat. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakan bahwa tukang sihir menahanmu, sehingga kamu terlambat pulang." Akhirnya, sampai beberapa waktu kemudian pemuda itu belajar dari dua orang yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang 180 derajat. Suatu hari, ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan, membuat orang-orang takut mendekat dan melintas. Hewan besar itu nampaknya sedang tertidur. Dalam hadis tak disebutkan jenis hewannya. Tapi, itu hewan buas yang hidup di daerah gurun. Kemungkinan besar itu adalah singa yang ganas. Pemuda itu berkata, "Hari ini aku akan menguji dan tahu siapakah yang lebih baik, ajaran tukang sihir atau rahib." Lalu ia mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika ajaran rahib lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini agar orang-orang bisa lewat." Lalu ia melempar binatang itu dengan keras, dan binatang itu pun mati. Orang-orang berterima kasih kepadanya, dan bisa melewati jalan itu kembali. Dengan peristiwa ini, si pemuda tahu, bahwa Allah lebih ridho ajaran si rahib daripada tukang sihir. Pemuda itu kemudian menceritakan kejadian itu kepada sang rahib. Rahib berkata, "Wahai anakku, engkau sekarang lebih unggul dariku. Kau diberi karomah yang luar biasa oleh Allah. Aku ingatkan bahwa engkau akan diuji, tetapi jika engkau diuji, aku berpesan, janganlah engkau beritahukan keberadaanku." Sejak berhasil membunuh hewan buas itu, akhirnya pemuda itu mulai dikenal orang. Banyak orang minta bantuan kepadanya, termasuk minta diobati. Satu persatu warga berhasil dibantu kesembuhannya, mulai dari mata buta, penyakit kusta, dan banyak penyakit lain. Berita ini sampai kepada seorang pejabat istana yang buta. Pejabat itu datang kepadanya dengan membawa banyak hadiah. Kepada sang pemuda dia berkata, "Jika kamu bisa menyembuhkanku, maka semua ini untukmu." Anak itu menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Allah lah yang menyembuhkan."
Jika kamu beriman kepadanya, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Pejabat itu pun memutuskan beriman. Lalu, sang pemuda mendoakan kesembuhannya, dan Allah menyembuhkan pejabat itu. Masya Allah. Berita ini sampai kepada Raja Dzunawas. Raja lalu memanggil pejabat tersebut, kepadanya dia bertanya, "Siapa yang menyembuhkanmu, wahai pejabat?" Pejabat itu menjawab, "Robku, Allah Rabbul Alamin." Mendengar jawaban itu, Raja pun murka dan menyiksanya. Hingga akhirnya ia tak tahan oleh penyiksaan itu, dan memberitahu tentang pemuda yang membantu kesembuhannya tersebut. Sang pemuda itu pun ditangkap, dan dibawa ke istana. Raja lalu menginterogasinya. Terungkaplah bagaimana akidah dari pemuda ini, bahwa dia menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Isa. Raja pun murka. Pemuda ini dipaksa untuk meninggalkan agamanya, tetapi ia menolak. Raja lalu menyiksanya agar pemuda itu meninggalkan agamanya. Tetapi gagal, meski sudah disiksa dengan berbagai cara, iman pemuda ini tak goyah sedikit pun. Akhirnya, sang raja memutuskan untuk membunuh anak itu dengan berbagai cara. Pertama, raja memerintahkan beberapa tentaranya untuk membawa anak muda itu ke puncak gunung. Setelah berada di puncak, pemuda itu ditanya apakah masih tetap bertahan dengan agamanya, atau mau meninggalkannya. Jika dia memaksa tetap bertahan, maka para tentara diperintahkan untuk melemparkannya ke dasar jurang. Akhirnya, ketika mereka mencapai puncak, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Tiba-tiba, gunung berguncang keras dan membuat para tentara berjatuhan ke jurang. Tak ada satupun selamat kecuali pemuda itu. Lalu, dia kembali ke istana. Raja pun kaget. Dia tak habis pikir, bagaimana pemuda ini berhasil menyingkirkan para prajuritnya. Raja memerintahkan untuk kembali menangkapnya. Kemudian, dia kembali mengirim tentaranya untuk membawa anak itu. Kali ini dengan perahu ke tengah laut. Raja perintahkan para prajurit untuk menenggelamkannya, jika ia tetap bertahan dengan imannya. Sesampainya di tengah laut, anak muda itu kembali berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Lalu datanglah ombak besar menggulingkan perahu, menenggelamkan semua tentara, tak ada satupun tersisa. Hanya si pemuda itu yang selamat. Dia pun kembali ke istana. Peristiwa tentang si pemuda yang tak bisa dibunuh ini pun mulai menarik perhatian rakyat. Apa agama yang dianut oleh si pemuda pun mulai menjadi bahan pembicaraan rakyat seluruh negeri. Karena raja terus gagal membunuhnya, pemuda itu akhirnya mengajarkan raja cara untuk membunuhnya. Pemuda itu berkata, "Wahai raja, berkali-kali kau berusaha membunuhku tapi selalu gagal. Maukah kau kuberitahu bagaimana cara membunuhku?" Raja pun menjawab, "Beritahu aku wahai anak muda." Lalu sang pemuda berkata, "Kau kumpulkan dulu seluruh rakyatmu di lapangan luas, lalu kau salib aku. Nanti aku akan beritahu bagaimana kau bisa membunuhku." Maka dikumpulkanlah penduduk seluruh negeri di satu tanah lapang yang luas. Pemuda itu digiring ke tanah lapang dan disalib di satu pohon. Lalu pemuda itu berkata kepada raja, "Sekarang kau panah aku sambil berteriak, dengan nama Allah, Rob dari anak ini." Raja pun menuruti perkataan pemuda itu. Dia arahkan anak panah, sambil berteriak, dia lepaskan anak panah tersebut, dengan nama Allah, Rob dari anak ini. Anak panah pun melesat, menuju tubuh si pemuda, dan menghunjam di dada pemuda tersebut. Dan matilah si pemuda. Sang raja lalu berteriak kegirangan sambil tertawa. Tapi, mendadak lapangan tersebut menjadi gaduh. Penduduk negeri saling berbicara satu sama lain, akhirnya suara mereka jadi riuh rendah. Raja menengok ke arah para penduduk. Mereka tahu bahwa si pemuda berkali-kali hendak dibunuh sang raja, tapi dengan keajaiban, dia selalu bisa lolos. Dan akhirnya saat ini, dengan satu anak panah sang pemuda mati saat disebutkan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Saat itu, pikiran penduduk mulai terbuka. Berarti Allah lah yang selama ini melindungi sang pemuda saat berkali-kali hendak dibunuh dengan berbagai cara. Dan Allah jugalah yang akhirnya mengambil nyawanya dengan satu anak panah. Akhirnya mulai terdengar teriakan-teriakan, "Aku beriman kepada Allah, Rob anak ini. Aku beriman kepada Allah, Rob anak ini." Raja sangat murka karenanya. Dia tak menyangka justru dengan matinya anak itu, penduduk negeri jadi banyak yang beriman dengan Allah. Lalu raja memerintahkan para prajurit untuk menangkapi semua orang. Mereka ditanyai satu persatu, apakah beriman kepada Tuhan sang raja atau kepada Allah. Ternyata sangat banyak yang memilih beriman kepada Allah setelah melihat peristiwa tersebut. Setelah dipaksa kembali murtad, mereka menolak.
Mereka sudah tahu siapa Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rob dari sang pemuda. Melihat hal itu, Raja sangat berang. Lalu memerintahkan para prajurit menggali lubang parit yang sangat besar. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ufdud, yaitu parit yang lebar dan dalam. Lalu menyuruh mereka menimbuni dasar parit dengan batang-batang pohon yang besar dan membakarnya. Api berkobar-kobar di dalam parit, amat mengerikan bagi mereka yang melihatnya. Lalu, Raja memerintahkan para rakyatnya yang murtad memilih agama si pemuda tadi untuk berbaris di samping parit. Sekali lagi mereka ditanya apakah mau meninggalkan keyakinannya yang baru atau tidak. Ternyata rakyatnya tetap pada pendiriannya. Akhirnya, satu persatu, mereka dijatuhkan ke dalam parit yang menyala-nyala tersebut, sehingga tubuh mereka terbakar di dasar parit. Dan mati mempertahankan keyakinannya kepada Allah, mati dalam keadaan muslim. Masya Allah. Itulah video kita kali ini. Kisah anak muda yang soleh, yang rela mengorbankan dirinya, sehingga menjadi bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, yang akhirnya menginspirasi rakyat satu negeri menemukan kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi para penonton. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.